sebagainya. Nah, namun ketika kita bicara ekonomi kreatif, itu belum tentu pariwisata yang didasarkan pada nature base yang indah seperti itu akan memiliki potensi ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan rakyatnya kan. Jadi itu bisa saja punya alam yang indah seperti surga, tapi rakyatnya tetap miskin. Nah, jadi yang penting, jadi saya senang tadi ya, Ibu udah berpikir lebih komprehensif. Gitu, kita punya sesuatu. Nah, bagaimana caranya supaya itu memberikan nilai tambah pada daerah kita. Nah, itulah esensi dari ekonomi kreatif. Kalau sekedar ekonomi ya kita menjual aja apa yang kita punya, kita eksploitasi saja sumber daya alam yang kita punya, misalnya batu bara dan sebagainya, kemudian kita jual ya. Tetapi kalau kita bicara ekonomi kreatif, kata kuncinya adalah value added, nilai tambahnya. Jadi tadi yang Ibu bilang, kok kenapa ya keripik pisang kalau kemasannya bagus, harganya jadi 3 kali lipat dari keripik pisang yang dibungkus plastik doang, dijegrek gitu ya Bu ya? Beda kan? Gitu. Berarti di situ ada yang namanya tadi Pak, kekayaan intelektual yang masuk, kreativitas, ada inovasi, ada knowledge, ada culture. Jadi dengan sentuhan gitu ya, misalnya ini batik, sama-sama sih batik gitu ya, tapi karena dikasih gini doang, kalian gini, ya kayaknya doang gitu ya Bu. Tapi terus terang aku beli batik ini harganya 10 kali lipat dari kalau aku beli batik biasa. Ini karena apa? Nilai dari kreativitasnya itu, desainnya. Nah, jadi kita membuat undang-undang tentang ekonomi kreatif. Supaya apa? Supaya iklimnya kondusif. Sehingga anak-anak muda gitu ya juga tidak malu untuk masuk ke sektor-sektor yang mungkin selama ini dianggap UMKM, misalnya kuliner. Dulu tuh kuliner dipandang sebelah mata, dianggapnya itu cuma urusan ibu-ibu rumah tangga nggak punya kerjaan, kemudian waktu anaknya udah gede akhirnya coba bikin pisang goreng atau apa. Tapi sekarang banyak banget anak-anak muda dari usaha kuliner itu, Bu Sari, ternyata mereka tuh menjadi ya seperti ini, abang-abang kita kelas berat semua di pengusaha ini, karena mereka lihat potensinya gitu loh. Saya lihat di website itu ternyata punya kafe-kafe, para baristanya, kan malahan cewek-cewek juga di sini ngaku aja deh, lebih senang kan kalau punya pacar cowok-cowok yang ternyata senang masak gitu ya sekarang ya kan sih. Jadi itu sesuatu yang baru ya, culture yang baru yang belum saja. Yang namanya kuliner, fashion juga loh, sama kria. Itu adalah 3 sektor ekonomi kreatif yang sangat potensial dimatchingkan dengan pariwisata. Tapi bukan cuma itu, karena kita ada punya banyak subsektor lagi ya Bapak ya. Termasuk misalnya tadi seni musik misalnya. Kan orang masa ya wisata gitu, terus nggak ada hiburannya. Makanya di sini kita udah ada jazz festival juga gitu. Kita bangga ya punya semuanya sebenarnya. Nah, kenapa? Tapi baru 2 kota yaitu Balikpapan dan Samarinda yang saat ini mendapatkan mungkin predikat lah ya, predikat sebagai kota kreatif Indonesia. Saya yakin loh dengan Ibu Bupati yang sudah dilakukan dengan segala inisiatif yang muncul, bukan tidak mungkin dan kami akan bantu bahwa suatu saat ini Berau selain kota pariwisata juga menjadi kota kreatifnya Bu Sari. Karena tadi udah ada ratusan dan 15.000. Itu memang salah satu kekuatan ekonomi kreatif itu, dia juga barrier untuk entry-nya kan sebenarnya kecil, modalnya gak harus bersama. Nanti Pak Fajar sama Pak Direktur akan menjelaskan. Justru kita bikin undang-undang, bisa-bisa ya kalau kalian tuh punya suatu kekayaan intelektual tertentu. Nah seperti tadi Bapak ya, Pak siapa ya, nanti saya perkenalkan, beliau tadi memperlihatkan pada saya ada berbagai hak produk hayati kita yang bisa menjadi obat-obatan ataupun juga punya herbal dan lain-lain gitu ya. Tapi kekayaan intelektualnya dijaga Pak. Kalau enggak nanti kita dicuri lagi dari negara lain. Padahal itu punya Berau. Nah di sini perlindungan perlu, terus juga akses modal. Dulu kan kita harus punya jaminan gitu ya Pak kalau mau mencari modal. Nah sekarang Bapak dan teman-teman di Deputi yang terkait dengan investasi ini berusaha agar industri pariwisata dan aircraft yang berpotensi bisa juga mengakses berbagai permodalan lain yang sifatnya mungkin modal ventura ataupun juga
bahkan kekayaan haki yang kita miliki itu bisa jadi jaminan, bisa jadi kolateral gitu. Maunya itu kan seperti itu. Jadi anak-anak muda yang penting punya ide, dia bisa membuat ide itu menjadi sesuatu yang disupport dalam bentuk modal. Makanya startup kan rata-rata kayak gitu ya. Yang penting idenya, gitu. Bukan modal tuh kesekiannya gitu. Kalau idenya bagus, pasti investornya itu akan tertarik. Dan kita juga dari Berau gitu ya, banyak sekali SDM yang sangat potensial. Jadi sekolahlah dimanapun, di UGM, di ITK, mau di luar negeri, tapi nanti kalian kembali ke Berau, kemudian tadi daya kreasi, dan dia nggak malu tuh, ya usah juga memaparkan, memasarkan batik Beraunya ya. Dan batik Beraunya saya lihat itu agak beda karena tematik. Gitu. Jadi betul-betul seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, beda sama batik lain. Gitu. Jadi apa-apa yang ada di Berau itu bisa diangkat dan unik. Gitu. Nah sedikit lagi ya, mungkin saya hanya ingin menyampaikan soal IKN gitu ya. IKN ini kan ibaratnya ya jantungnya mungkin ada di mana ya, tapi kita tuh sebenarnya tetap membutuhkan dukungan-dukungan basis-basis sebagai paru-parunya maupun bagian dari urat nadinya gitu ya. Kan kalau kita ibaratkan sebagai tubuh yang sehat satu kota itu ya, yang dari rencana wilayah kota, pasti Berau itu dibutuhkan supaya dia tuh berfungsi baik. Memangnya orang ibu kota mau ngedon di situ terus, pasti dia juga pengen refreshing gitu kan, dan dia juga pengen menikmati banyak hal untuk bikin dia bahagia, dan kita sangat mungkin untuk bisa melakukan itu. Nah hanya gitu, gimana supaya iklimnya kondusif. Misalnya kalau sekarang urusan kirim mengirim barang logistik aja masih mahal dari Berau ke pusat kekuasaan gitu ya, tapi kan kita udah punya nanti ya itulah tugas kita Pak, nanti saya tantang Pak Direktur aja lah ini untuk menyampaikan apa hal-hal yang dibutuhkan Berau agar kita bisa memproduksi sesuatu yang unik, yang menarik, yang kreatif, tetapi untuk memasarkan teman-teman ini ya kan, nanti sampaikan kepada Mas Menteri itu, Mas Menteri apa hal-hal itu yang bisa direspon oleh beliau. Nah bagi kita sendiri yang ada di ruangan ini gitu ya, kita bantu ya Ibu Bupati, DPRD untuk mempromosikan Berau dengan cara kita. Nah karena sekarang media yang paling utama menjadi tempat di mana kita bisa mempromosikan itu adalah media sosial, maka kalian semua harus mampu membuat konten-konten yang positif, yang menarik, dan nanti kita akan support. Misalnya yang suka bikin video-video kecil tentang Berau gitu ya, kita juga ada ya program-program semacam itu. Misalnya walaupun dananya nggak besar Bu, tapi ya bikin misalnya tentang Gunung Tabur tadi ya, atau misalnya sejarah apa gitu ya di Berau. Pokoknya kita bikin sebanyak-banyaknya konten-konten. Kalau sekarang memang udah ada juga banyak yang bagus-bagus tentang Berau, destinasinya, tapi juga aspek sejarahnya maupun produk-produk kreatifnya itu. Nah kemudian di up gitu, setiap apa yang Ibu Bupati sampaikan yang baru-baru gitu kan, ada berapa ratus tadi potensi-potensi wisata itu. Kalau kalian ke sana, usahakan pokoknya sesering mungkin kita kunjungi sendiri, kemudian kita bikin story, kita up. Kalau ada juga bahan-bahan dari teman-teman kabupaten ya, teman-teman dari pemerintah kabupaten, kita bantuin gitu. Jadi nanti jauh saja temannya tadi berapa ratus anak dari seluruh Indonesia kan. Jadi kalau kamu pasti share video tertentu tentang Berau ke mereka udah otomatis pengen kesini ya kan gitu. Tapi kontennya menarik, jadi orang juga mau melihatnya. Nah jadi daya pikat Berau tidak diragukan lagi, baik sebagai pariwisata maupun pusat ekonomi kreatif. Jadi saya yakin bukan cuma Jerawan, bukan cuma Maratua, bukan cuma Labuan Cermin, upacara adatnya juga banyak, wisata sejarahnya juga banyak. Wisatawan sangat antusias ya mau datang ke sini, jadi kita harus optimis dan mudah-mudahan hari ini jadi bersejarah ya untuk kita semuanya. Ibu pernah ke Seychelles ya, Ibu udah pernah ke berbagai daerah yang, tapi Ibu tuh tetap yakin loh kita tuh ternyata punya jauh lebih bagus gitu. Bahkan ya mungkin orang lain bisa mem-package-nya lebih bagus, tetapi kita sebenarnya jauh lebih bisa dinikmati. Nah, kesan kalau misalnya orang, makanya saya bilang tadi Bu, pariwisata kita bagus, kalau
kalau tidak disertai dengan aircraft yang bagus, kesan orang yang kesan ketika dia kesini itu pasti akan jauh lebih tinggi. Kalau kita tuh bisa membawa sesuatu dan kenangannya itu yang akan menarik dia untuk datang lagi nggak cuma sekali ke Berau gitu ya. Jadi sering-sering tadi bikin Insta Stories, bikin Reels kalau kita ke tempat event ataupun membeli produk sesuatu yang menarik dari Berau. Kemudian juga partisipasi dalam acara-acara yang dilakukan seperti ini, gunakan hashtag misalnya visit Berau atau Berau Berau oke, Berau asik ya jelas tuh dan lain-lainnya. Beli produk Berau gitu kan, bangga produk Berau gitu. Jadi nanti kita bareng-bareng gitu ya, kita jadikan ini satu upaya promosi ekonomi kreatif melalui media sosial. Beraunews.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.